Blambangan pada abad ke-17. Pada akhir abad ke-16, Blambangan jatuh ke dalam kekuasaan Raja Bali, Gel-Gel. Laker-ker meyakini bahwa setelah tahun 1600, Raja-Raja Blambangan memiliki darah Bali. Dalam waktu yang bersamaan, Mataram juga mulai mengonsolidasikan kekuatannya di Jawa Timur pada tahun 1625. Sultan Agung Mataram mengirim ekspedisi militer ke Blambangan, melibatkan 20.000 hingga 30.000 prajurit pada tahun 1628. Blambangan meminta bantuan Belanda untuk memukul invasi Mataram ini. Namun, pengepungan atas Batavia oleh para prajurit Sultan Agung merusak seruan ini. Pada tahun 1631, Panarukan, ibu kota Blambangan, dihancurkan oleh para bajak laut dan para penduduknya terpaksa mengungsi sejauh 6 mil ke pedalaman. Pada tahun 1636, Mataram melancarkan serangan baru terhadap Blambangan, membuat seluruh Blambangan hancur lebur. Dengan bantuan dari rakyat Bali, pekerjaan rekonstruksi segera dilakukan. Gubernur Jenderal Pandeman menulis pada Hiren Desember 1639 bahwa Susuhunan sekali lagi mengirim pasukan ke Blambangan dan juga menyerang Bali. Babat Tanah Jawi mengatakan bahwa ekspedisi tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Pangeran Selarong dan Raden Padureksa. Pasukan yang pertama kali diserang, Raja Blambangan, sang Dipati, meminta bantuan Bali. Namun, hanya menerima 500 orang di bawah pimpinan Dewa Lengkara, Dewan Agung Panji Buleleng, dan Panji Macan Kuning. Sang Dipati dapat dihancurkan, namun tidak jelas apakah dia dibunuh atau tidak. Anaknya, Mas Kembar, menggantikannya. Namun setelah perang yang panjang dan penuh darah, Blambangan dapat ditaklukkan. Mas Kembar dideportasi ke Mataram bersama sejumlah besar pengikutnya. Namun setelah dia berjanji untuk tetap setia pada Mataram, dia dikembalikan ke Bali dan diangkat menjadi Raja Blambangan. Setelah kematian Sultan Agung Mataram, Dewa Agung dari Gel-Gel kembali berusaha merebut tahta Blambangan dan seorang raja baru diangkat. Murka dengan penentangan ini, Amangkurat pertama mengirim prajurit Blambangan di bawah komando Temenggung Wiraguna, Danupaya, dan Bupati Sampang. Mereka dikirim ke Blambangan memaksa Mas Kembar untuk lari ke Bali. Sekitar 1.500 penduduk lainnya dideportasi ke Mataram, namun tidak pernah tiba di tujuan mereka. Ketika kembali ke Mataram, Wiraguna dan Danupaya dibunuh
atas perintah Amangkurat pertama karena mereka gagal meluaskan penyerangannya ke Bali. Para penduduk Blambangan yang dideportasi diasingkan di Taji atau Prambanan saat ini. Setengah dari mereka kembali ke tanah air. Raja Blambangan kembali ke negerinya. Pada tahun 1657, Dewa Agung dari Bali mengirim duta lain ke Batavia meminta bantuan Belanda. Namun pada Februari 1648, duta tersebut kembali dengan tangan kosong. Pada tahun 1651, Gubernur Jenderal Reynolds mengirim seorang utusan yang bernama Jacob Bacharach ke Gel-Gel untuk menawarkan aliansi melawan Mataram. Namun ketika tiba di Gel-Gel, dia mendapati kerajaan Bali itu telah terpecah belah. Karangasem, Bengwi, dan Buleleng kini menjadi kerajaan merdeka. Gusti Agung dari Karangasem memegang kekuasaan di Gel-Gel. Di bawah kondisi ini, Raja Mataram mempertahankan cengkramannya di Blambangan. Dan sejak saat itu, penguasa kerajaan ini harus mengirim duta-duta dan upeti tahunan ke Mataram. Pada tahun 1659, Mataram mengirim ekspedisi lain ke Blambangan. Prajurit Mataram menyerang dan menghancurkan Puger yang terletak di pesisir selatan Blambangan. Sementara sekali lagi para penduduknya dideportasi ke Mataram. Blambangan memasuki periode yang sejahtera dan penuh kedamaian pada masa kekuasaan Tawang Ngalun. Pada tahun 1665 sampai 1691. Tidak banyak informasi yang ditemukan dalam arsip-arsip VOC mengenai kondisi Blambangan pada masa kekuasaan penguasa ini. Kecuali tahun-tahun terakhir pemerintahannya, tepat sebelum kematiannya pada tahun 1691. Untunglah sedikit manuskrip lokal yang disusun setengah abad setelah kematiannya masih tetap tersimpan dengan baik. 3 filolog, Brandoers, Winarsih Arifin, dan Darus Suprapto telah meneliti teks-teks tersebut. Dalam analisisnya terhadap babat Blambangan dalam versi tembang, Brandoers mengatakan bahwa penulis babat ini adalah seorang pendukung Bali. Dengan membandingkan 3 sumber berbeda dari De Jonge, Brandoers, dan J.C. Wickerman, Lekkerkerker mencoba merekonstruksi sejarah Blambangan pada masa kekuasaan Tawang Ngalun. Tawang Ngalun adalah anak dari Kedawung. Ia naik tahta pada tahun 1665. Saudaranya yang termuda, Mas Wila, memegang jabatan sebagai patih. Namun 4 tahun kemudian ia berontak terhadap kakaknya. Tawang Ngalun lari dari istana dan mengungsi ke Bayu, tempat yang 100 tahun kemudian menjadi markas para pemberontak Blambangan, dimulai dari Mas Rempag atau Jagabati. Di tempat ini Tawang Ngalun membangun sebuah keraton baru dan mendapatkan dukungan dari rakyat Blambangan. 6 tahun kemudian saudaranya yang termuda, Mas Wila, datang untuk menyerang dan mengadakan pengepungan atas Bayu. Akhirnya sang Mas Wila terbunuh setelah itu.
Tawangalun pun menguasai seluruh kerajaan Blambangan. Dia dijuluki Pangeran Adipati Macan Putih. Setelah ia menarik diri untuk menjadi seorang asketis di Pangebektan, bagian tenggara Gunung Raung. Babat prosa yang disunting oleh Brandes mengatakan bahwa dia adalah pendiri kota Macan Putih di hutan rimba Sudiamara. Wikerman meyakini bahwa tempat inilah yang merupakan ibu kota Blambangan pada masa pemerintahan Tawangalun. Saat ini puing-puingnya masih dirawat oleh para penduduk lokal, terutama Keraton Macan Putih, sebuah tempat di mana tubuh Tawangalun mengalami moksa atau hilang dalam Buddhisme, menjadi bebas dari reinkarnasi dan pergi ke kahyangan. Yang menarik, juru kunci tempat ini meyakini bahwa Tawangalun adalah wali yang menyebarkan agama Islam di kawasan itu. Pada tahun 1805, beberapa puing-puing bata masih dapat dilihat di dalam belantara. Macan Putih berlokasi di desa Melar atau Ragajampi. Kini tidak lebih dari gundukan tanah dan puing-puing batu bata. Bekas rumah Macan Putih dikelilingi oleh dinding batu bata besar. Puing ini mengindikasikan bahwa pada masa pemerintahan Tawangalun, Blambangan tumbuh dengan sejahtera dan banyak berdiri kuil dan kota. Setelah akhirnya dihancurkan oleh Mataram sekitar tahun 1676, Tawangalun memutuskan untuk mencoba membebaskan diri dari Mataram dan menghentikan pemberian upeti serta kunjungan tahunannya ke Mataram. Pada masa pemerintahan Amangkurat pertama 1646 sampai 1677, banyak penguasa bawahan yang bangkit melawan Raja Tirani ini. Pada 1680, seorang kapten Belanda, Jeremies van Vliet, dikirim ke Blambangan untuk meredam pemberontakan orang-orang Makassar dan Melayu yang membantu upaya pemberontakan Trunajaya. Van Vliet mencoba memberikan Tawangalun pada susunan Mataram, namun tidak menyadari bahwa ia sendiri telah mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri dengan julukan Susunan Blambangan. Pada tahun 1685, sekali lagi Gubernur Jenderal Campius mengirim Van Vliet ke Blambangan dengan tawaran persekutuan untuk bergabung dengan Tawangalun yang tengah mencoba membebaskan diri dari Mataram. Tidak ada satupun laporan yang dapat ditemukan berkaitan dengan respon Tawangalun. Namun pada tahun 1690, Tawangalun mengirim utusannya ke Jepara dan Surabaya untuk bekerja sama dengan POC melawan Surapati yang telah merebut sebagian wilayahnya. Batavia meresponnya dengan mengirim duta utusan ke Blambangan. Kapten Jan Berfield dan Letnan Van Prins. Demikianlah para pecinta roman sejarah. Bahasan kali ini kita berjumpa lagi pada lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam roman sejarah.